Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di Thermodynamics of Corrosion ya. Jadi ketika kita bicara tentang thermodynamics ya, ini nanti ada dua di bab ini yang kita akan bahas. Yang pertama adalah thermodynamics ini. Nanti setelah ini baru kita bahas tentang kinetics of corrosion. Yang membedakan antara keduanya adalah thermodynamics ini membahas tentang spontanitas ya, apakah korosi itu bisa terjadi atau tidak ya. Korosi ini bisa terjadi atau tidak bisa terjadi ya. Jadi dengan menggunakan konsep termodinamika ini kita bisa menentukan apakah berdasarkan aspek-aspek korosi yang ada, berdasarkan variasi-variasi variabel-variabel yang ada di lingkungan, apakah korosi itu bisa terjadi atau tidak. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin, bahwa korosi itu adalah salah satu bentuk reaksi ya, salah satu bentuk reaksi di mana ada reaktan. Reaktan ini bereaksi menghasilkan produk ya, yang nanti reaksi ini akan terbagi menjadi reaksi anodik dan reaksi katodik. Nah, reaksi ini bisa terjadi karena adanya free energy yang mengarahkan atau yang menggerakkan reaksi ini ya. Jadi reaksi ini terjadi karena adanya free energy. Ya, free energy ini akan digunakan dan semakin lama akan semakin berkurang sampai akhirnya habis ketika reaksi itu sudah tidak dapat berjalan gitu. Jadi free energy ini yang keberadaan free energy ini atau G di sini, free energy itu adalah G. Keberadaan G inilah yang menentukan apakah reaksi korosi bisa terjadi atau tidak. Ya, kalau G-nya ada, kalau ada free energy berarti bisa terjadi korosi. Kalau tidak ada G berarti tidak terjadi reaksi gitu ya. Nah, kondisi di mana G ini ada ya, G-nya ada sampai kondisi di mana G-nya ini habis ya. Selama G itu ada, reaksi terjadi. Kalau G-nya habis berarti reaksi sudah tidak terjadi gitu. Nah, proses pengurangan atau berkurangnya berkurangnya nilai G ini ya, berkurangnya nilai G ini juga diberi nama dengan reaction affinity ya, reaction affinity. Apa itu reaction affinity? Reaction affinity itu adalah kemungkinan atau keberdayaan sebuah reaksi itu untuk terjadi ya, kemungkinan terjadinya reaksi gitu. Jadi kalau reaksi itu kalau G itu ada ya, dan G itu mulai berkurang ya, berarti reaksi sedang terjadi. Kalau G itu tidak ada ya, berarti tidak mungkin terjadi reaksi gitu. Nah, G ya, ini erat kaitannya dengan kita sebut di sini free energy gitu ya. Nah, nanti dalam prakteknya kalau kita ngomongin korosi ya, itu nanti kita akan lebih sering mengenal tegangan listriknya gitu ya. Jadi tegangan atau voltage ya. Nah, dari sini ya, kalau kita ingin melihat apakah reaksi korosi itu terjadi atau tidak, maka kita akan menilai apakah sebuah sistem korosi atau sebuah sistem material itu punya driving voltage
ya, punya driving voltage yang mampu menjadikan reaksi korosi itu terjadi secara spontan gitu. Kalau dia nggak ada driving voltage ya berarti dia tidak mungkin tidak terjadi korosi. Ya. Berarti apa? Ya, berarti apa? Ketika kita punya driving voltage, ya, maka G itu akan berkurang gitu ya. Maka G itu akan berkurang. Nah, semakin dia berkurang gitu, maka reaksi akan semakin terjadi. Kalau driving voltage-nya habis, ya, G-nya sama dengan 0 gitu, maka reaksi tidak terjadi. Begitu pula ketika delta G-nya ketika G-nya negatif. Nah, kalau di termodinamika kemarin kita bisa lihat spontanitas, equilibrium dan non spontan itu dengan menggunakan gambar ya, saya gambarkan dulu seperti ini ya. Jadi gambar seperti ini kita punya beberapa kondisi ya, di mana yang A ini adalah spontan, yang B ini adalah equilibrium, spontan ini adalah equilibrium, yang ini adalah non spontan. Penjelasannya gimana? Gini ya. Jadi ketika ada apa ini nyebutnya? Ketika ada delta G yang lebih kecil dari 0 ya, delta G ya lebih kecil dari 0 artinya delta G negatif ya. Ketika ada delta G negatif, maka reaksi terjadi secara spontan. Kenapa delta G itu negatif? Ya, kenapa? Karena kondisi G di akhir ya, delta G itu sama dengan kondisi G ya di akhir itu lebih kecil dibandingkan dengan G di awal. Gimana nih? G2 G1 aja deh ya. Jadi sebentar ya, jadi ketika ini G pada saat akhir pada saat akhir ya bener, dikurangi dengan G0, G awal gitu. Nah, ketika di sini punya energi sekian ya, ketika di 0 sama ketika di T ya. Ketika di 0 sama ketika di T. Ini ketika di 0, ketika di T. Nah, ketika kondisi di 0 ini ya, G-nya ada, habis itu dia berkurang ya menjadi di T, maka delta G-nya bisa di bawah 0. Ya, ketika delta G itu negatif ya, ketika delta G itu negatif, maka reaksi bisa berjalan dengan spontan. Sama seperti ketika kita naruh bola di atas sebuah ketinggian di bidang miring, maka bola itu bisa secara spontan turun ke bawah. Ya, sama seperti ini. Kalau ada ketinggian, ya kita anggap aja G ini ketinggian. Ketika ada ketinggian, maka benda itu bisa turun secara spontan. Ya, sama seperti reaksi tadi, ketika ada free energy, maka reaksi itu bisa terjadi secara spontan. Gitu. Nah, reaksi yang berjalan spontan tadi itu akan berhenti ketika sudah sampai dasar gitu ya, ketika sudah sampai titik paling bawah ya, atau kita di sini lihat delta G sama dengan 0 ya. Ketika G akhir itu sama dengan G awal, artinya pada misalnya T sama dengan 1 second, pada detik kedua dia tetap pada posisi yang sama gitu. Nah, reaksi juga gitu ya. Bola juga gitu. Kalau bola ditaruh di bidang datar, ya nggak ada energi sama sekali, nggak ada energi potensial, maka mau 1 detik, 2 detik, 3 detik pun dia tidak akan berubah posisi gitu. Reaksi juga gitu. Kalau dia nggak ada free energi yang available buat dia, maka
1 detik, 2 detik, 3 detik nggak bakal ada reaksi, sampai berjam-jam pun nggak akan ada reaksi selama tidak ada free energy. Nah, berbeda lagi dengan non spontan ya. Non spontan itu terjadi ketika tidak ada G ya, tidak ada free energy, dan malah dia akan membutuhkan external influence ya. Di sini dia butuh energi dari luar untuk terjadinya reaksi ya. Kalau kita bicara tentang reaksi korosi ya, berarti nanti ini ada pengaruh lingkungan ya, bisa dalam bentuk temperatur, bisa dalam bentuk humidity, ada unsur-unsur lain di sana, ada bakteri di sana yang bisa menambahkan energi reaksinya ya, ada tekanan, konsentrasi, itu semua bisa menyebabkan perubahan pada free energy yang ada di sistem awalnya gitu. Sama seperti ini, kalau kita bidang miring ke atas ya, bola tidak punya atau benda tidak punya potensial ya, energi potensial awalnya, sehingga kalau kita mau bergerak dari titik awal ke titik akhir ya, bergerak ke atas begini ya, dia butuh energi dari luar untuk dia bisa bergerak gitu. Sama seperti reaksi tadi, reaksi kita posisinya ada di sini ya, ini reaksi kita, dan reaksi ini tidak akan bisa berpindah posisi sampai dia diberikan external influence ya. Ini external influence yang ini ya, bisa dalam bentuk temperatur, bisa dalam bentuk tekanan, bisa dalam bentuk lain-lain lah, konsentrasi dan kawan-kawan ya. Artinya ini nggak ada G nih, di bawah ini nggak ada G ya. Kalau kita mau G-nya ada ya, kita tambahin dari luar sampai G-nya ini kita ambil, maka ya dia nggak bakal bisa sampai kita kasih G, dia nggak bakal bisa berpindah dari titik 0 ke titik tertentu ini gitu. Jadi konsep dari konsep dari termodinamika tuh seperti itu, menentukan apakah reaksi itu bisa berjalan secara spontan ya atau tidak gitu, atau tidak spontan, atau malah reaksinya sudah habis gitu ya. Ini konsepnya yang mendasari bab kita pada termodinamika korosi ya, mohon ini diingat-ingat. Nah, kemudian untuk menghitung delta G itu sendiri ya, itu ada rumus di sebelah kanan bawah yang saya tuliskan ya. Untuk menghitung delta G kita menggunakan persamaan delta G0. Oh, ini delta ya, jadi jangan salah saya tulis. Ini delta ya, delta itu bentuknya adalah segitiga ya. Delta G0 ini adalah standar Gibbs free energy ya, nanti ada tabel standar Gibbs free energy ya. Kemudian ditambahkan dengan RT ln aktivitas produk dibagi dengan aktivitas reaktan ya, dimana R itu adalah universal gas constant ya, 8,314 Joule per mol Kelvin. T itu adalah absolute temperatur, dan A itu tadi adalah aktivitas dari masing-masing spesies yang ada di dalam reaksinya gitu. Kalau kita punya reaksi produknya adalah A tambah B, reaktannya adalah A tambah B menghasilkan produk C tambah D, maka itu masing-masing spesies ya. Jadi seperti itu. Nah, konsep termodinamika itu begitu ya, intinya kita ingin mengetahui apakah reaksi korosi bisa terjadi atau enggak. Makanya gimana? Nanti penggunaannya adalah ketika kita berhadapan dengan permasalahan korosi, kita misalnya suspek bahwa ada reaksi ini yang terjadi gitu. Nah, kita cek pertama kali dari sisi termodinamikanya, apakah reaksi itu mungkin terjadi atau tidak gitu. Kita masukkan semua persamaannya, variabel-variabelnya, kita hitung, oh ternyata dia tidak spontan. Nah, berarti kalau dia nggak spontan, reaksi korosi tidak mungkin terjadi. Suspeknya berarti bukan itu. Ya, suspek itu apa tuh? Pelakunya ya, berarti pelaku
terjadinya korosi berarti bukan reaksi yang ini tapi reaksi yang satunya. Coba kita hitung gitu. Ternyata yang satunya lebih spontan. Ya, lebih spontan tuh apa? Berarti free energinya lebih banyak yang satunya dibandingkan dengan yang ini. Gitu. Nanti penggunaannya seperti itu. Ya, jadi itu introduction dulu. Ini introduction kita tentang termodinamika korosi. Ya. Nah, itu konsep termodinamika ya. Sekarang kita pindah ke implementasinya pada korosi. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa ada 3 state ya, 3 kondisi ya, bahwa ada spontan, ada equilibrium, ada non spontan. Nah, maka yang akan terjadi, kita punya 2 nih ya. Ada kondisi di mana terjadi reaksi dan tidak reaksi. Berarti ada kondisi di mana korosi terjadi, dan ada kondisi tidak korosi. Nah, ini ya yang kita kenal dengan corrosion, dan yang kita kenal tidak korosi ini kita akan mengenalnya dengan yang namanya immunity ya, kondisi imun ya. Nanti kondisi imun ini berbagai macam ya penyebabnya. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan material logam atau material yang lain itu tidak mengalami korosi atau degradasi ya. Tapi yang jelas key take dari sini ya, yang bisa diambil dari sini, termodinamika itu punya 3 state ya, spontan, equilibrium, dan non spontan. Kalau kita implementasikan berarti nanti akan ada 2 kondisi, kondisi korosi dan kondisi tidak korosi ya. Nah, karena ketika kita bicara tentang korosi tadi, secara di lapangan akan lebih dekat dengan kan kita sebut sebagai elektrokimia ya. Berarti nanti ada dari kimia tadi kita sudah kenal dengan energi ya. Nanti dari sisi elektronnya kita akan berbicara tentang voltase ya tadi, volt gitu ya. Nah, hubungan antara energi ya elektro dengan kimia ini ya kita gunakan persamaan delta G ya, delta G ya, ini sama dengan minus Z ya dikalikan dengan F dikalikan dengan delta E ya. Ini adalah persamaan dasar dari hubungan antara elektrokimia di korosi ya. Ini adalah hubungan dasarnya. Nanti dari sini kita bisa turun sampai kita akan lebih banyak membicarakan tentang E-nya dibandingkan dengan G-nya ya. Tapi tolong diingat-ingat ya bahwa E yang kita bahas ya, electrical atau voltase yang kita bahas nanti itu semua hanya atau berhubungan langsung dengan energi ya. Jadi bukan hanya karena ada beda potensial saja, tapi beda potensial juga menyebabkan adanya perbedaan energi state ya, G0, GT, dan istilah-istilah lainnya ya. Cuma dari hubungan inilah nanti kita bisa melihat menentukan apakah korosi itu terjadi atau tidak ya. Jadi ini rumusnya, tolong diingat ya, tolong diingat dan dipahami bagaimana cara menggunakan rumusnya. Delta G tadi sudah tahu adalah free energy variation ya, perbedaan free energy ya di awal dibandingkan dengan akhir ya. Delta E itu adalah electromotive force ya. Ini delta E itu adalah electromotive force ya. Atau yang tadi saya sebutkan sebagai
driving force ya. Jadi apa namanya, delta E ini adalah driving force, voltage ya, driving voltage ya, atau nanti di sini adalah delta potential difference ya, beda potensial, delta E ya, delta V ya, delta V lah, delta V ya, beda potensial lah di sini, beda potensial ya. Jadi delta E ini adalah beda potensial ya. Apa maksudnya beda potensial? Beda potensial itu adalah driving voltage. Apa itu driving voltage? Driving voltage itu adalah electromotive force. Apa itu electromotive force? Kita ingat-ingat lagi di sini. Driving apa tadi namanya? Electromotive force itu adalah yang akan menggerakkan reaksi secara elektro gitu ya, secara kelistrikan ya. Inilah yang akan menggerakkan reaksinya. Kalau Z ya, kalau Z itu adalah valensi, kalau F itu adalah konstanta Faraday. Ini diingat-ingat ya. Kalau di buku nggak ditunjukin ini ya, karena udah pernah dibahas di bab sebelumnya, jadi nggak diulang-ulangi sama bukunya ya. Jadi hubungan antara delta G dan delta E itu ada di sini ya, dia dihubungkan sama Z dan F. Nah, nilai negatif inilah yang tadi diceritakan bahwa delta E ya, ketika ada delta E ya. Nih, ceritanya tuh gini. Ketika ada delta E, maka reaksi terjadi. Ketika tidak ada delta E ya, ketika delta E tidak ada, maka tidak terjadi. Begitu pula ketika delta E negatif, maka tidak terjadi. Nah, ini kondisinya sama seperti delta G ya. Tapi delta G itu ya, delta G yang ini itu terjadi ketika dia negatif ya. Reaksi terjadi ketika delta G lebih kecil dari 0 ya. Ini berarti saat delta G itu sama dengan 0, berarti ini adalah ketika delta G itu lebih besar daripada 0 ya. Dengan konsep ini ya, perlahan ini kita pelan-pelan ya. Delta G itu delta E itu sama dengan ya, ini kan delta G lebih kecil dari 0, berarti sama dengan min delta G ya. Delta E sama dengan 0, ini sama dengan delta G juga sama dengan 0. Kalau delta E nya negatif, maka delta G ini positif gitu ya. Nah, ini hubungannya. Makanya di sini ada notasi negatif gitu. Karena hubungan antara delta G dan delta E ini berkebalikan. Ya tadi ya, jadi inilah nanti yang menyebabkan bahwa yang menjadi kesimpulan bahwa untuk korosi terjadi secara spontan ya, maka delta G itu harus lebih kecil dari 0 dan delta E itu harus lebih besar daripada 0. Ya, jadi seperti itu. Ini adalah syarat ya, ini adalah syarat korosi spontan. Nah, untuk mengetahui delta ini ya, kita gunakan rumus ya. Kita gunakan persamaan yang nanti persamaan ini akan menjadi persamaan yang sering kita bahas sampai di akhir semester. Ya. Jadi, untuk menghitung delta E ya, ya sama seperti delta G, kita harus mencari tahu E apa yang dikurangi dengan E apa.
gitu. Nah, kalau kita punya reaksi korosi, ya, reaksi korosi ada dua reaksi yang terjadi ketika kita berbicara tentang elektrokimia korosi, ya. Ada reaksi anodik, ada reaksi katodik, ya. Dimana di reaksi anodik, ya, di reaksi anodik ini dia melepaskan ion positif, ya, M+. Ya. Kalau di katodik, ya, itu melepaskan ion negatif, gitu. Ya, jadi ini ya, simbolnya seperti ini, ya, gitu. Nah, rumusnya sama seperti yang tadi, ya. Jadi ada E0 atau potensial standar, ya. E0 itu adalah potensial standarnya, ya. Begitu pula di katodik. Nah, yang berbeda adalah di sini. Kalau di anodik itu ditambah, kalau di katodik itu dikurang, ya. RT dibagi dengan ZF dibagi ini juga sama, RT per ZF dikali ln aktivitas. Ln aktivitas produk, ya. Produk kalau di anodik kan berarti produk itu adalah ion logam, ya. Reaktannya adalah logamnya. Sorry, ini simbolnya salah. Ya, jadi ln aktivitas atau konsentrasi Mz plus, ya, dibagi dengan M, ya, karena logam. Terus kemudian ini juga gitu, ini adalah A min dibagi dengan A. Ya, sehingga nah, sehingga ini kita bisa jadikan persamaannya adalah E anodik itu sama dengan E0 anodik, ya, ditambah RT per ZF ln konsentrasi Mz plus. Ya, kalau E katodik itu sama dengan E0 katodik ditambah dengan RT per ZF ln aktivitas dari konsentrasi dari A amin. Ini adalah yang negatif yang terjadi di reaksi yang ada di reaksi anodiknya. Nah, dengan begitu, ini dikurang. Maaf, ini dikurang. Nah, dengan begitu, ya, dengan begitu kita bisa hitung delta E-nya ini, ya. Delta E ini adalah delta E katodik, ya, dikurangi dengan delta E anodik. Nah, kenapa itu negatif dan kenapa itu positif? Ya, karena muatan dari Z, dari valensi dari masing-masing reaksi tadi adalah ketika di anodik valensinya positif, sedangkan kalau di katodik valensinya negatif. Nah, kenapa E katodik itu harus lebih besar dibandingkan dengan E anodik? Ya, di sini kan berarti kalau kita mau, ya, reaksi itu terjadi, ya, syarat korosi itu adalah delta E itu harus lebih besar daripada 0. Nah, untuk delta E lebih besar daripada 0, maka EC itu harus lebih besar daripada EA, ya. Kenapa begitu? Ya, kalau EC sama dengan EA, maka anggap aja ini 1, maka delta E sama dengan 0, ya, nggak mungkin korosi gitu, ya. Ya, coba kalau sama 1 dikurangin 1 sama dengan 0. Nah, ini nggak korosi kan? Kalau EA lebih besar daripada EC, ya berarti 1 min 2 sama dengan min 1.
ya, maka ini tidak terjadi korosi lagi, ya. Maka dari itu EC itu harus lebih besar daripada EA, ya. Contohnya 2 dikurangin 1 sama dengan 1. Nah, karena 1 lebih besar daripada 0, maka ini terjadi korosi gitu ya. Sorry. Ya, jadi kita punya kesimpulan bahwa agar delta E itu lebih besar daripada 0, maka potensial di katodik itu harus lebih besar daripada potensial anodik. Nah, ketika kita bilang lebih besar, ya, ini nanti akan menjadi perdebatan ketika ada orang-orang yang belum memahami konsep besar kecil di sini gitu. Dan akan lebih mudah ketika kita nanti membahas tentang potensial di kedepannya, ya. Ketika kita bilang EC itu lebih besar daripada EA, itu bukan lebih besar secara nominal, ya, karena E itu adalah beda potensial. Lebih besar di sini maksudnya adalah lebih positif, ya. Kalau kita punya di sini adalah 0 volt, ya, 0 milivolt gitu ya, maka EC itu harus berada di sebelah kiri, di sebelah positif. Misalnya positif di mana? Kita mau nyebut positif di kiri, negatif di kanan gitu ya, maka EC harus lebih kiri dibandingkan dengan EA, ya. Ini EC, ini EA, ya, ini nggak apa-apa, ini EC, ini EA. Kenapa ini jadi penting? Contoh, misal kita punya EC sama dengan min 1, ya, min 100 milivolt gitu. Kita punya EA min 300 milivolt. Lebih besar mana? Ya, secara nominal, karena ini potensial, secara nominal maka 300 milivolt ini ke arah yang negatif itu lebih besar daripada minus 100, ya. Karena kita ngomongin volt, ya, voltase beda potensial. Tapi dalam konteks ini, ya, dalam konteks ini kita akan ambil yang lebih positif, ya. Jadi maksudnya lebih besar ini adalah lebih positif, ya. Jadi lebih positif itu yang lebih noble kalau kita dari sisi kimia, ya, yang lebih noble itu menjadi katodik, sedangkan yang anodik itu yang lebih less noble, ya, yang terjadi metal oxidation. Jadi diingat-ingat, ya, kalau kondisinya seperti ini, maka ini A, ini B, maka ini menjadi katodik, ya, ini menjadi anodik gitu. Kalau misalnya AB-nya kalau misalnya A sama dengan 100, ya, B sama dengan min 100, ini jelas, ya, ini adalah katodik, ini adalah anodik, milivolt, ya. Kalau misalnya A itu adalah 200, B itu adalah 100, ya, sama-sama plus, maka ini adalah katodik, ini adalah anodik. Jadi konsepnya begitu. Nah, E itu apa sih? Yang kita bahas E itu apa sih? Nah, E itu adalah beda potensial. Nah, kalian masih ingat kalau kalian mengukur beda potensial baterai, ya, ada baterai di sini misalnya, ya, baterai itu kalian ukur beda potensialnya. Kalian ukur beda potensialnya, maka akan terukur di sini V sama dengan 1,5 volt gitu ya. Masih ingat ya? Nah, 1,5 volt ini artinya ada perbedaan tegangan dari titik ini dengan titik ini, ya. A dan B itu perbedaannya adalah 1,5 volt atau 1500 milivolt, ya. Ini bisa macam-macam, ya. Ini bisa tergantung dari situasi kondisi. Bisa aja di sini 200, di sini 500, bisa aja 3500, di sini adalah 2000 gitu ya. Yang jelas beda potensialnya adalah 1500 milivolt. Gitu. Ya, jadi beda potensialnya adalah 1500 milivolt. Nah, untuk ini, untuk korosi itu juga menggunakan konsep yang sama. Kita punya dua elektroda, ya, ada anoda, ada katoda, ya, masih ingat ya. Anoda dan katoda ini terhubung secara metalik,
dan terhubung juga secara apa ini namanya elektrolit gitu ya. Terhubung juga secara elektrolit. Nah, kalau kita sederhanakan di sini ya, maka gimana nyebutnya? Ya, di mana nanti delta E itu adalah selisih potensial antara ini dan ini ya. Saya kasih warna yang beda biar enak ngeliatnya. Nah, ketika ini kita ukur beda potensial antara keduanya ya. Nah, inilah yang kita nanti akan ketahui dengan delta E. Beda potensial antara anoda dengan katoda ya. Kita terus ini anoda, ini katoda. Katoda gitu ya. Katoda. Nah, berarti kita akan punya di sini E anoda dan di sini adalah E katoda yang nilainya belum kita ketahui gitu. Tapi yang jelas E katoda itu lebih positif dibandingkan dengan E anoda gitu ya. Yang jelas E katoda itu lebih positif dibandingkan dengan E anoda ya. Nah, ini diingat-ingat nih. Nah, E anoda dan E katoda itu apa? E anoda itu adalah perbedaan antara potensial anoda dengan potensial reference gitu. Nah, apa itu potensial reference? Potensial reference itu adalah tolak ukur untuk mengukur potensial dari sesuatu. Ya, contoh, kita ngukur tinggi badan itu dari mana? Ya, kita ngukur dari tinggi badan itu semuanya dari telapak kaki. Ya, telapak kaki itu adalah reference. Nah, reference ini itu sama untuk semuanya, semua orang. Nggak ada yang ngukur dari perut misalnya, perut ke kepala nggak ada yang ngukur itu dari dagu ke kepala, itu nggak ada. Nah, itu agar apa? Agar kita bisa mengukur beda ketinggian yang sama. Jadi misal kita punya mahasiswa A ya, di sini mahasiswa A ya, tingginya sekian, ini mahasiswa B itu tingginya sekian. Ya, untuk mengukur beda tingginya maka kita ukur begini, ya kan? Nah, nanti di sini keluar A, ini B tingginya. Ya, tingginya B. Nah, nanti tinggal kita hitung delta T itu sama dengan tinggi A dikurang tinggi B. Yang mana pengukuran ini harus sama tolak ukurnya ya, dari sama-sama dari bawah. Nah, ini juga gitu. Nah, kita sebut ada namanya reference. Ya, reference elektroda. Nah, untuk mengukur potensial A dan potensial K ya, anoda dan katoda, itu kita punya reference elektroda. Reference elektroda inilah yang dipakai buat jadi tolak ukur pengukuran. Nah, kita ukur beda potensial antara A dengan reference ya. Kita ukur beda potensialnya, kita akan ketemu E anoda. Kita juga ukur reference dengan K, maka kita akan punya E katoda. Gitu. Ya, jadi konsepnya gini. Yang dihitung nanti ketika kita punya keduanya, harusnya EK dikurangin EA itu sama dengan delta E, di mana delta E ini juga kita bisa ukur langsung ya. Nah, seperti itu. Ini adalah konsep dari korosi dan immunity ya. Nah, kalau udah dapat seperti ini, pertanyaannya adalah gimana atau kondisi seperti apa yang menyebabkan korosi itu terjadi? Balik lagi ke sini ya, ke ini nih ya. Syarat terjadinya korosi ya adalah ketika apa tuh? Syarat terjadinya korosi adalah ketika delta E sama dengan atau lebih besar daripada 0 ya, lebih besar daripada 0. Kalau kita pengen delta E lebih besar daripada 0, maka delta K itu harus lebih besar dari EK itu harus lebih besar daripada EA. Nah, kita hitung aja nanti kalau beda potensialnya kita ukur pakai multitester ya. Ini volt V itu adalah voltmeter
Ya kalau kita ukur pakai voltmeter nilainya positif ya berarti dia spontan terjadi reaksi. Belum nyebut reaksi korosi ya, tapi spontan terjadi reaksi. Nah, kalau misalnya kita sudah lihat spontan terjadi reaksi, nah kita tinggal ukur yang mana yang katodik, yang mana yang anodik. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mengakhiri materi pada hari ini ya, jadi kita pada video kali ini ya. Ini saya kenalkan sedikit, tadi kita sebut ada standar potensial ya, yang ini nih. Ya. E0 ya. Standar potensial itu mengacu pada potensial atau potensial reaksi reduksi ya. Jadi ketika kita bicara E0 ya, standar potensial, berarti kita sedang membicarakan potensial reduksi. Ketika kita bicara tentang E0 ya, E0 ini itu standar potensial. Potensial ini adalah potensial reduksi yang diukur pada reference yang namanya standar hydrogen electrode ya, SHE. Nah, standar hydrogen electrode inilah yang menjadi tolak ukur tadi, yang menjadi referensi utama untuk standar potensial ya. Ini saya perlu tekankan, SHE itu adalah untuk mengukur standar potensial. Nanti untuk potensial yang lain kita punya referensi yang lain juga. Nah, jadi ya, delta E0 itu adalah standar potensial reduksi. Nah, nanti kita akan sesuaikan dengan reaksi-reaksi kita. Ya, kalau di anodik ya, kalau di anodik itu kan reaksinya oksidasi ya, oksidasi. Kalau reaksinya katodik ini kan berarti reaksinya adalah reduksi. Nah, berarti kalau kita ketemu nanti dengan reaksi-reaksi yang ada di sini ya, dan reaksinya berbeda ya, contoh misalnya kita punya reaksi oksidasi Fe menjadi Fe2+ plus elektron 2 elektron min gitu. Nah, ini ketika kita cari di tabel potensial reduksi atau di tabel standar potensial, maka kita akan ketemu reaksinya adalah Fe2+ plus 2 elektron min menjadi Fe ya, yang memiliki potensial minus 0,44 ya, 0,440 mV. Kalau seperti ini ya, nanti berarti potensialnya ketika dihitung ini menjadi positif gitu ya, plus 0,440 ya. Jadi begitu, nantilah bisa kita coba gitu ya, menghitung potensial reaksi ya. Yang pada intinya ya, standar potensial itu adalah potensial reduksi ya, potensial reduksi dengan menggunakan referensi standar hidrogen electrode ya. Tabel yang digunakan adalah tabel standar potensial atau tabel standar potensial reduksi. Nanti itu kalau dicari akan muncul banyak sekali reaksi-reaksi elektroda yang semuanya disusun berdasarkan reaksi reduksinya gitu. Oke, itu dulu, nanti kita akan lanjutkan materi berikutnya pada video yang berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.